Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Riati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya susun yang berjudul Laju Pertumbuhan Kambing Anak Hasil Persilangan Antara Kambing Bor dengan Peranakan Etawa pada periode Prasapi. Metode penelitian ini menggunakan dibagi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A, ternak yang digunakan sebanyak 61 ekor kambing anak yang berasal dari 50 ekor induk. Sedangkan untuk kelompok B, ada 2 kambing anak hasil perkawinan peranakan etawa dengan peranakan etawa sebanyak 33 ekor. Hasil dan pembahasan. Bobot lahir. Bobot lahir yang lebih berat sangat berpengaruh pada kemampuan hidup dan percepatan pertambahan bobot hidup pada masa pertumbuhan. Secara keseluruhan, bobot lahir berbeda nyata antara kelompok A, yaitu perkawinan silang antara kambing bor dengan peranakan etawa, dengan kelompok B, yaitu perkawinan antara peranakan etawa dengan peranakan etawa. Di tabel dapat kita lihat itu terbagi ada kelompok A dan kelompok B. Untuk jumlah anak yang digunakan pada kelompok A yaitu sebanyak 28 ekor, sedangkan untuk kelompok B ada 33 ekor. Bobot lahir pada kelompok A 0,63 kg, sedangkan untuk kelompok B 0,89 kg. Untuk pertumbuhan bobot hidup prasapi. Untuk kelompok A 49,95 gram per hari, sedangkan untuk kelompok B sebesar 28,36 gram per hari. Bobot sapi pada kelompok A sebesar 4,56 kg, sedangkan untuk kelompok B 2,71 kg. Jumlah anak yang disapih pada kelompok A sebanyak 21 ekor, sedangkan untuk kelompok B sebanyak 26 ekor. Untuk seks ratio, hasil penelitian tabel 1 menunjukkan bahwa persentase anak jantan untuk semua perlakuan lebih banyak daripada anak betina. Seks ratio kelompok A yang didapat adalah 57,14% untuk anak jantan dan 42,86% untuk betina. Sementara seks ratio untuk kelompok B yang didapat adalah 51,52% untuk anak jantan dan 48,48% anak betina. Pada kambing yang dikandangkan dengan perbandingan seks ratio 56,25% untuk anak jantan dan 43,75% anak betina. Seks ratio yang diperoleh dari suatu hasil perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dalam kaitannya dengan aktivitas kromosom seks yang dibawa oleh spermatozoa atau kromosom X dan Y. Kematian anak prasapi. Tingginya kemampuan hidup dalam satu populasi ditujukan dengan rendahnya laju kematian. Laju kematian anak prasapi relatif masih tinggi, yaitu untuk kelompok A sebesar 25% dan untuk kelompok B sebesar 21,21%. Populasi yang padat dalam satu kandang mungkin berpengaruh terhadap kemampuan hidup anak prasapi. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat kompetisi di antara ternak untuk mendapatkan pakan atau ruang untuk hidup nyaman. Pertambahan bobot hidup. Produksi susu induk dan penyakit adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan anak. Rataan standar deviasi dari pertambahan bobot hidup yang telah dikoreksi ke jenis kelamin dan tipe kelahiran pada tiap perlakuan ditunjukkan pada tabel, yaitu kelompok A sebesar 116,40, sedangkan untuk kelompok B sebesar 105,29. Statistik tidak berbeda nyata antara kelompok A dan B.
ada kecenderungan pertambahan bobot hidup anak kelompok A lebih cepat daripada pertambahan bobot hidup anak kelompok B. Bobot sapi. Bobot sapi adalah bobot saat anak tersebut mulai dipisahkan dari induknya pada umur yang lebih muda. Penyapian pada penelitian ini dilakukan pada kambing anak berumur 3 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak lepas sapi pada kelompok A menghasilkan rataan bobot sapi sebesar 10,07% lebih berat daripada kelompok B, yaitu 14,64 versus 13,30 kg per ekor. Kesimpulan dari materinya yaitu peningkatan produktivitas kambing lokal melalui perbaikan mutu genetik dengan cara mengawinkan dengan pejantan unggul seperti kambing bor memberikan peluang yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan bobot lahir dan bobot sapi sekitar 15,6% dan 10,07% dibandingkan dengan kambing peranakan etawa. Saran yang bisa saya sampaikan yaitu pada saat pemilihan kambing bor dan peranakan etawa hendaknya memilih kambing yang cantik dan bagus agar hasilnya lebih maksimal. Untuk menghasilkan pertumbuhan kambing yang optimal, perlu diperhatikan manajemen kandang, pakan, serta manajemen reproduksinya. Cukup sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.